Ya, ibadah kita pada hari ini mengambil tema Jadilah Sulu Dunia. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu dan anak-anak karena kasih dan penyertaan Tuhan, kemurahannya, kita dapat bersekutu bersama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anugerahnya tidak henti menolong kita melangkah dan mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan penuh sukacita. Karena perkenanan Tuhan jugalah kita dilayakkan untuk melangkah di tahun yang baru, merasakan anugerah kemurahannya, bahkan kita masih diberikan kesempatan untuk berkarya, melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita nyatakan kemuliaan Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 242, yaitu Muliakan Allah Bapa. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa pembuka dan perenungan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di setiap nafas kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami. Terlebih Tuhan, kesempatan di dalam langkah di tahun 2022 ini Tuhan, di tahun yang baru, tahun anugerah-Mu. Biarlah kesempatan yang Kau masih berikan boleh kami lakukan dengan sebaik-baiknya untuk selalu memuliakan nama-Mu, untuk selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu lah yang akan membimbing kami mengerti, memahami firman-Mu hari ini dan mau melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Inilah doa kami, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu serta anak-anak, firman Tuhan terambil dalam kitab Matius, sudah tertera di slide. Anak-anak dan Bapak Ibu bisa melihat. Matius 5 ayat 14 sampai 16.
Saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius 5 ayat 14-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Firman Tuhan. Ya, anak-anak serta Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita hidup di tengah kemajemukan dan keberagaman masyarakat. Orang datang silih berganti mengisi kehidupan kita. Namun, pesan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 sangatlah jelas. Kamu adalah terang dunia. Tuhan hendak menegaskan bahwa baiklah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tidak membatasi diri kita dalam menebarkan kebaikan dan jadi teladan bagi sesama. Kristus adalah terang sejati. Terangnya telah mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengannya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita merespon pesan Tuhan sebagai terang dunia? Apakah penting bagi kita untuk memperhatikan dan memperdulikan sesama? Sesungguhnya menjadi terang dunia merupakan tanggung jawab dan peran mulia yang dimandatkan Tuhan bagi kita. Menjadi terang artinya kita hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Kita membiasakan untuk hidup dalam kebenaran, sehingga orang-orang di sekitar kita mampu melihat, belajar, dan mencerminkan kasih-Nya. Hal ini serupa dengan perintah Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Anak-anak serta Bapak Ibu, kita menjadi terang melalui firman dan sabda Tuhan. Verbum Domini Lucerna Pedibus Nostris, yang artinya, sabda Allah adalah pelita bagi langkah-langkah kita. Jangan sekali-kali kita mengabaikan dan melupakan firman Tuhan. Setia pada firman dan sabdanya, maka kita akan dituntun untuk memperhatikan dan memedulikan sesama kita. Buka mata kita, buka telinga, dan jadilah sulu dunia. Untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, ada penayangan video yang akan saya share. Silakan Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, kita semua menyimaknya ya. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah firman Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 14. Firman tersebut disampaikannya kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka adalah orang-orang dari berbagai kalangan dan latar belakang, dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang biasa, rakyat jelata yang miskin, sengsara, dan mungkin menderita berbagai macam penyakit. Justru karena itulah mereka mencari Yesus, untuk mendapat kesembuhan, pemulihan, dan penghiburan. Mereka bukan pejabat tinggi atau orang-orang yang punya pengaruh besar di dunia. Namun Yesus mengatakan bahwa mereka adalah terang dunia. Kira-kira bagaimana reaksi orang-orang tersebut ketika Yesus mengatakan hal itu kepada mereka? Dan saat ini ketika firman itu juga disampaikan kepada kita, bagaimana reaksi kita? Mungkin ada di antara kita yang akan berkata, "Wah Tuhan, saya kan bukan orang hebat. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin saya bisa menerangi dunia?" Jika itu juga yang ada di pikiran kita, maka mari kita simak apa yang dikatakan Aina Mae Dolly Ogden dalam nyanyiannya Brighten the Corner Where You Are, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sungguh Inginkah Engkau Lakukan, dan terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 212.
Aina Mae Dali Ogden lahir di Roseville, Illinois pada tanggal 3 April 1872. Ia adalah seorang yang sangat berbakat menulis. Himne pertamanya digubah pada saat ia berusia 19 tahun. Dan sepanjang hidupnya ia telah menggubah sekitar 3.000 himne, anthem, kantata, dan puisi. Ia juga senang mengajar. Salah satu cita-citanya sejak kecil adalah mengikuti Chautauqua Circuit, yaitu sebuah seri pertemuan keliling pada musim panas yang biasanya diadakan di tenda-tenda. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut akan ada banyak pembicara yang menyampaikan pengajaran, diselingi hiburan dan musik. Pada tahun 1912, akhirnya ia terpilih sebagai salah satu pembicara dalam Chautauqua Circuit. Namun tepat ketika ia sedang bersiap-siap mengikuti tur, ayahnya mengalami kecelakaan mobil dan menderita stroke sehingga lumpuh. Tugas merawat ayahnya pun jatuh kepada Ogden sebagai anak perempuan satu-satunya. Tahun itu pun menjadi tahun yang penuh dengan kemarahan, kesedihan, dan tekanan yang berat. Ogden yang memiliki keinginan untuk melakukan banyak hal besar, kini harus melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Merawat suami, seorang anak berusia 11 tahun, dan seorang ayah yang lumpuh. Kekecewaan nyaris menghancurkan semangat hidupnya. Namun ketika seorang tetangga, sesama ibu rumah tangga yang juga bekerja keras, mengatakan bahwa kunjungan Ogden memberikan sepercik terang dalam hidupnya, Ogden mulai berpikir. Ia mulai menyadari bahwa mungkin Tuhan sengaja menempatkannya di sudut kecil di mana ia berada sekarang untuk satu tujuan. Ia pun bertekad untuk melakukan semua hal-hal kecil yang dijumpainya sehari-hari dengan sukacita yang besar. Dan ia menetapkan kepada dirinya sendiri bahwa tugasnya adalah untuk membagikan sukacita itu kepada setiap orang yang dijumpainya sehari-hari. Itulah pemikiran yang kemudian dituangkannya dalam nyanyian Brighten the Corner Where You Are. Terangilah sudut di mana kau berada. Bait pertama nyanyian ini dengan jelas menggambarkan kisah hidup Ogden. Do not wait until some deed of greatness you may do. Jangan menunggu sampai engkau dapat melakukan suatu tindakan yang besar. Do not wait to shed your light afar. Jangan menunggu untuk memancarkan sinarmu jauh-jauh. To the many duties ever near you, now be true. Setialah pada tugas-tugas yang selalu ada di dekatmu. Brighten the corner where you are. Di sini ada ketegangan antara far dan near, jauh dan dekat. Antara keinginan untuk memancarkan sinar jauh-jauh dengan melakukan tugas-tugas yang ada di dekat kita. Sayang sekali kontras ini tidak tampak dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan fokusnya adalah lebih pada keinginan untuk melakukan hal yang besar dengan cara mengerjakan tugas kita dengan baik dan benar. Bait kedua mengingatkan kita untuk memindahkan pusat perhatian kita dari diri sendiri kepada orang-orang di sekitar kita. Just above are clouded skies that you may help to clear. Di atas ada awan gelap yang mungkin engkau dapat membantu membersihkannya. Let not narrow self your way debar. Jangan biarkan dirimu yang sempit menghalanginya. Though into one heart alone may fall your song of cheer. Walaupun lagu ceriamu mungkin hanya sampai ke dalam satu hati saja. Brighten the corner where you are. Seperti Ogden, kadang-kadang kita juga terlalu fokus pada keadaan dan perasaan hati kita sendiri, sehingga kita gagal melihat kebutuhan orang-orang yang dekat dengan kita. Seperti firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, ia tidak akan kehilangan upahnya. Setiap tindakan kecil kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Dalam bait ketiga, Ogden mengatakan, Here for all your talent, you may surely find a need. Here reflect the bright and morning star. Even from your humble hand, the bread of life may feed. Brighten the corner where you are. Kata here diulang 2 kali, yang menekankan pentingnya melakukan semua itu di sini, bukan nanti, di sana, setelah kita berhasil atau kaya, tapi sekarang di sini dengan apa yang kita miliki saat ini. Bait ini diterjemahkan secara agak bebas ke dalam bahasa Indonesia dengan makna baru yang merangkum seluruh isi nyanyian ini. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya.
Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Ogden mengirimkan syairnya kepada rekannya Charles Hutchinson Gabriel yang kemudian segera mengubah melodi khusus untuk syair ini. Ketika diperkenalkan kepada publik untuk pertama kalinya pada tahun 1913, nyanyian ini langsung menjadi populer dan disukai banyak orang. Dan menjadi semakin populer ketika nyanyian ini digunakan oleh Billy Sunday dalam kebaktian-kebaktian kebangunan rohani yang diadakannya. Terang kecil yang dipancarkan oleh Ogden akhirnya menjadi suluh bagi dunia. Mungkin saat ini kita merasa terkungkung oleh keadaan di sekitar kita. Pandemi yang masih melanda dunia membuat kita merasa tidak mampu melakukan apa-apa, apalagi hal besar. Talenta kita seakan tersia-siakan, tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan oleh nyanyian ini, jangan tunggu tiba saatnya, melainkan kerjakanlah tugas kita masing-masing dengan baik dan benar. Terangilah sudut kita masing-masing, dan mari kita menjadi terang dunia. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak, begitu luar biasa firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita untuk menjadi suluh dunia, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan hari lepas hari dalam hidup kita. Mari Bapak, Ibu, serta anak-anak, saya jemput untuk kita semua berdiri. Mari kita berdiri, kita akan kembali diingatkan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita dengan menjadi suluh dunia. Marilah kita menyanyikan sekali lagi lagu yang tadi sudah dilihat di dalam video penayangan pengantar renungan. Kita menyanyikan sekali lagi, sungguh inginkah engkau lakukan hal besar. Inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia.
kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Bapak, Ibu, dan anak-anak disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat anak-anak. Ya, kita masuk dalam doa syafaat Bapak, Ibu, dan anak-anak. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan setia, kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk terus menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami, untuk terus peduli kepada sesama kami. Biarlah ya Bapa, firman-Mu hari ini benar-benar menjadi sulu dan pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena kami bisa bertemu satu dengan yang lain melalui Zoom, melalui virtual ini Tuhan, bersama dengan Bapak Ibu Guru, bersama dengan anak-anak terkasih. Ya Bapa, ini semua karena perkenanan-Mu lah kami bisa berjumpa di dalam Zoom hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami bisa saling menguatkan, kami bisa saling mendoakan, sekalipun kami belum bisa bertatap muka secara bersama-sama. Tetapi biarlah ya Tuhan, Engkau terus menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, sukacita di dalam kami menjalani kehidupan anugerah-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih dan setia, saat ini kami mau mendukung di dalam doa untuk anak-anak SMP BPK Penabur Tasikmalaya di dalam memulai belajar mengajar di semester yang genap ini, di tahun yang baru ini Tuhan, biarlah setiap persiapan yang dilakukan oleh anak-anak terkasih, mereka boleh lalui dengan baik, mereka boleh persiapkan dengan baik untuk melakukan PTMT maupun PJJ di tahun yang baru ini, di semester yang baru. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa buat orang tua dari anak-anak terkasih. Engkau berkati yang selalu mendampingi, biarlah Engkau tambah-tambahkan kesehatan, kesabaran, kekuatan kepada orang tua terkasih, biarlah mereka selalu setia di dalam mendampingi anak-anak, di dalam melakukan pertumbuhan iman kepada anak-anak. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa buat Bapak Ibu Guru, karyawan SMP BPK Penabur Tasikmalaya di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami angkat setiap hari. Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami hikmat, kemampuan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan, apa yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami lakukan, itu semua kami lakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkau juga memberkati setiap program-program ke depannya Tuhan yang akan kami lakukan di sepanjang semester yang baru ini, semester genap. Kiranya Engkau yang turut ikut campur di dalamnya Tuhan, biarlah setiap rencana-rencana kami ke depan, Engkau boleh berkati, Engkau boleh perkenankan. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa Tuhan, mungkin
ada saudara-saudara kami, anak-anak terkasih kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau kiranya menjangkau mereka satu persatu, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan pengharapan, penghiburan. Biarlah di dalam-Mu mereka selalu berserah, mereka selalu meminta kesembuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat negara kami tercinta Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang selalu menaungi negara kami ini Tuhan, memberikan kedamaian, kesejahteraan, keadilan. Biarlah negara kami tercinta Indonesia selalu memancarkan sinar yang selalu membawa berkat bagi orang-orang di sekitar. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami mau menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang akan kami mulai di semester yang baru ini, Tuhan berkati, Tuhan perkenankan. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, inilah doa kami serahkan kehidupan kami dari hari ini sampai seterusnya hanya kepadamu saja. Dalam Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tangan Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Maka sedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Ya, Bapak, Ibu, serta anak-anak, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita menjadi sulu Kristus dimanapun kita berada dengan senantiasa memuji, memuliakannya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin.
Ya, Bapak Ibu serta anak-anak, demikianlah ibadah kita di tahun baru ini, tahun 2022, semester genap. Kiranya anugerah Tuhan Yesus selalu menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Lia atau Miss Renita untuk acara selanjutnya. Atau mungkin ada pengumuman, dipersilakan. Baik. Terima kasih Bu Desi, terima kasih pada tim ibadah yang sudah menyiapkan kebaktian pada pagi hari ini untuk mengawali semester 2 ini. Baik, sebelumnya selamat Natal dan selamat tahun baru ya bagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di semester 2, kita ketemu lagi setelah liburan. Tentu kalian sudah sudah lebih fresh ya untuk menghadapi pembelajaran di semester 2 ini. Nah, untuk semester 2 ini, untuk sementara masih di bulan-bulan awal, untuk PTMT masih sesuai, masih sama seperti di semester 1 kemarin ya, di akhir yang kita lalui. Nah, nanti setelah ada keputusan lagi yang berkaitan dengan SKP 4 menteri yang baru, mungkin kalian juga sudah tahu, dan orang tua juga sudah banyak yang tanya, itu setelah ada keputusan resmi dari penabur, baru kita laksanakan gitu ya anak-anak. Untuk sementara masih sama seperti di semester 1. Dari waktu dan sebagainya. Mungkin ada beberapa perubahan jadwal saja di kelas 9, gitu, untuk yang lainnya tidak. Tuh. Selamat bersukacita menyambut semester 2 ini. Mari kita hadapi dengan penuh sukacita. Dan nanti pada tanggal 7 kita akan terima rapot akan diambil oleh orang tua. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Renita ada pengumuman berkaitan dengan pembelajaran. Silakan Bu. Baik, selamat pagi, Bu. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Selamat Natal dan selamat tahun baru juga. Baik, pembelajaran baik tadi sudah disinggung sama Bu Lia, teman-teman kelas 9 terutama akan ada perubahan jadwal di hari Senin dan Selasa, hanya kelas 9 saja. Kemudian kelas 7 dan 8 masih tetap jadwalnya tidak ada yang berubah. Kemudian pada hari ini akan ada kembali PTMT, jadi buat teman-teman yang sudah terpilih di semester kemarin ya, yang dilanjutkan. Jadi nanti ke sekolah kita hati-hati di perjalanan. Semoga kita bisa ketemu dengan keadaan yang sehat ya, dengan keadaan yang baik-baik saja. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih Bu. Kalau sudah nggak ada lagi, kita bisa kembali ke kelas masing-masing ya. Kita akan buka Zoom.